Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Dini pada mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang Microsoft Word 2013. Tapi di sini Bu Dini menggunakan Microsoft Word 2010. Sebenarnya sama antara 2010 atau 2013. Yang membedakan hanya jika Microsoft Word 2013, ikon-ikon yang ada di dalamnya lebih lengkap dan tentu lebih canggih daripada yang 2010. Oke, sekarang kita mulai ikon-ikon yang ada pada tab Home. Ya, anak-anak, inilah yang disebut dengan tab Home. Tab dalam Microsoft Word ada yang namanya tab File, Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan View. Yang kita pelajari hari ini ada pada tab Home. Nah, dalam tab Home ada beberapa grup, diantaranya yaitu grup Clipboard, Font, Paragraph, Styles, Editing. Nah, kita mulai dari Clipboard. Dalam grup Clipboard ada ikon yang bernama ikon Copy. Fungsi dari ikon copy adalah menyalin suatu objek seperti teks atau gambar. Jika di sini Bu Dini punya objek berupa kalimat, misalkan Bu Dini mengetik misalkan Bu Dini punya kalimat SD Ma'arif Ketegan is the best. Kemudian, jika kita blok, lalu kita tekan ikon copy, kemudian kita paste. Nah, maka tulisan itu akan otomatis menjadi 2 atau menjadi ganda ya. Jadi fungsi ikon copy adalah menyalin atau menggandakan suatu objek. Oke, selanjutnya ikon cut. Nah, cut dilambangkan dengan gambar gunting seperti ini. Jika kita blok tulisan ini, kemudian kita klik ikon cut, misalkan tidak semuanya, misalkan kita blok bagian ini, kemudian kita tekan ikon cut. Nah, otomatis akan hilang karena fungsi dari ikon cut adalah memotong suatu objek, ya. Oke, kita kembalikan lagi. Selanjutnya adalah ikon paste. Ikon paste adalah untuk menempelkan hasil copy atau cut. Jadi kita blok, kemudian kita copy. Nah, untuk menempelkan hasil kopian kita, maka kita klik ikon paste. Nah, akan muncul ya, paste untuk menempelkan hasil copy atau cut. Selanjutnya, kita ke grup font. Nah, beberapa ikon di dalam grup font diantaranya adalah dilambangkan dengan tulisan Calibri Body. Ini adalah ikon font. Fungsi ikon font adalah mengatur jenis atau tipe huruf. Misalkan kita ingin tulisan ini jenisnya berubah. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih jenis huruf yang kita inginkan. Misalkan kita pilih Jokerman. Nah, tulisan ini akan berubah ya. Ingat, fungsi ikon font adalah untuk mengatur jenis huruf. Selanjutnya ada font size. Nah, font size fungsinya adalah untuk mengatur ukuran huruf. Ingat, font size berarti mengatur ukuran huruf. Sebelum kita atur, terlebih dahulu kita blok dulu kalimat yang akan kita atur ukuran hurufnya. Setelah kita blok, kemudian kita pilih ukuran huruf yang kita inginkan. Paham ya anak-anak? Kemudian selanjutnya ada ikon change case. Nah, inilah yang disebut dengan ikon change case. Change case di dalamnya ada beberapa pilihan. Ada sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, toggle case, dan lain-lain. Ini adalah untuk mengatur besar kecilnya huruf, bukan ukurannya ya, tapi kapital atau huruf kecil, huruf kapital atau huruf kecil. Jika kita gunakan sentence case, maka yang berubah menjadi huruf kapital adalah huruf depannya saja, maaf. Sebelumnya kita harus blok dulu semuanya agar apa yang kita atur berpengaruh.
Setelah kita blok, baru kita pilih. Nah, kalau sentence case, yang berubah menjadi huruf besar adalah huruf besarnya saja. Huruf depan maksudnya ya. Yang menjadi huruf besar hanya huruf depannya saja. Jika kita pilih lowercase, maka semuanya berubah menjadi huruf kecil. Kemudian jika kita pilih uppercase, semuanya menjadi huruf besar. Dan capitalize each word adalah setiap kata diawali dengan huruf besar. Kita kembalikan ke tulisan awal, yaitu uppercase, semuanya huruf besar. Selanjutnya, ada yang namanya ikon subscript, bukan subscribe ya, subscript. Ini yang disebut dengan ikon subscript, yaitu untuk mengatur teks berukuran lebih kecil dan berada sejajar bagian bawah teks yang lain. Jadi misalkan kita menuliskan oksigen. Oksigen, nama ilmiahnya adalah O2. O2, tapi bukan dua yang seperti ini. Duanya kecil berada di bawah sejajar dengan huruf yang lainnya. Maka kita klik ikon subscript, kemudian baru kita ketikkan 2. Nah, ini adalah fungsi ikon subscript, yaitu untuk mengatur teks berukuran lebih kecil dan berada sejajar di bagian bawah teks yang lain. Oke. Kebalikan dari subscript adalah superscript. Misalkan kita akan mengetikkan pangkat 2. Misalkan kita mengetikkan 5. Maaf, masih aktif. Kita mengetik 5 pangkat 2. Pangkat itu kan harusnya kecil ya. Nah, maka kita klik ikon superscript, yaitu angkanya menjadi lebih kecil tapi sejajar dengan bagian atas. Paham ya anak-anak perbedaan subscript dengan superscript? Oke, kita lanjutkan. Di grup paragraf ada yang namanya bullets. Ya, ikon bullets adalah yang seperti ini. Nah, fungsinya adalah memberi penomoran paragraf dengan simbol. Jadi ada simbolnya lingkaran, titik hitam, ada panah, ada centang, dan lain-lain. Nah, bullets ini biasanya kita gunakan untuk menuliskan perincian. Misalkan kita menuliskan buku-buku atau pelajaran yang kita pelajari hari ini. Misalkan tematik. Maaf, masih aktif superscriptnya. Nah, kita tuliskan tematik. Kemudian ada pelajaran TIK. Maaf. Kemudian ada pelajaran matematika, misalkan. Nah, supaya lebih indah ketikan kita berikan ikon bullets. Nah, jadinya seperti ini. Atau jika kita ingin bentuk yang lain, kita bisa memilih centang atau panah. Itu adalah fungsi ikon bullets, yaitu memberikan penomoran paragraf dengan simbol. Selanjutnya ada ikon aligned left. Nah, ini adalah untuk mengatur paragraf agar menjadi rata kiri. Yang kita ketik ini sudah rata kiri semua. Bagaimana kalau kita ubah menjadi rata tengah? Nah, ini adalah fungsi dari ikon center, mengubah paragraf agar rata tengah. Kalau yang ini adalah aligned right, yaitu mengatur paragraf rata kanan. Dan yang ini justify, yaitu mengatur paragraf rata kanan dan kiri. Tuh, paham ya anak-anak?